Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Masjid Solehawa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, anak-anak beliau, istri-istri beliau, juga kepada para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita yaitu membaca sekaligus memahami dari fikih al-muyassar, al-fiqhul al-muyassar, yaitu fikih pembelajaran tentang fikih yaitu berkaitan dengan fikih ibadah, dan kita sekarang masuk dalam pembahasan tentang wajib dan sunnah salat. Pada minggu yang lalu kita telah selesai dalam pembahasan tentang rukun-rukun salat. Kita masuk dalam pembahasan kelima. Di sini muallif mengatakan al-mas'alatul khamisah, yaitu pembahasan yang kelima, yaitu fi wajibatiha, yaitu tentang wajib-wajib salat. Kita masuk dalam pembahasan wajib-wajib salat. Di sini beliau mengatakan wa wajibatuha tsamaniyah. Wajib-wajib salat itu ada 8. Tabtulus salatu bitarkiha amdan wa tasqutu sahwan wa wajahlan. Kemudian setelah menyebutkan bahwasanya wajib salat itu ada 8, kemudian beliau mengatakan bahwasanya wajib salat kalau ditinggalkan dengan sengaja maka salatnya menjadi batal. Wajib salat jika ditinggalkan dengan sengaja maka salat tersebut menjadi batal, tidak sah. Wa tasqutu sahwan wa jahlan. Akan tetapi kewajiban tersebut gugur ketika seseorang dia lupa ataupun tidak tahu. Wa yajibu lis-sahwi anha sujudus sahwi. Akan tetapi ketika seseorang dia lupa tentang wajib-wajib salat, maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Jadi saya ulang, wajib salat ada 8. Kemudian ketika seseorang dia sengaja meninggalkan salah satu dari wajib-wajib tersebut, misalnya dia tidak membaca takbiratul intiqal sengaja, maka salatnya menjadi sah, tapi dia sengaja berarti dia salatnya tidak sah. Ini kalau dia tinggalkan secara sengaja, memang dia bilang saya nggak mau takbiratul intiqal, maka ini salatnya menjadi batal dan tidak sah. Akan tetapi kalau dia tinggalkan karena 2 hal, misalnya pertama karena kejahilan, maksudnya dia tidak tahu kalau itu adalah wajib-wajib salat, maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Artinya salatnya sah dan tidak mengapa. Tetapi kalau dia tinggalkan hal tersebut, wajib-wajib salat, gara-gara lupa, dia ngerti itu wajib, cuman dia lupa. Ntar baru sadar setelah mungkin rakaat berikutnya dia lupa, maka salatnya tetap sah, tapi nanti di akhir salat dia tambal kesalahan tersebut dengan sujud sahwi. Ini bedanya antara rukun dengan wajib. Sini beliau mengatakan fal farqu bainaha wa bainal arkan anna man nasiya ruknan lam tasihhu salatuhu illa bil ityani bihi. Amma man nasiya wajiban ajza anhu sujudus sahwi. Setelah beliau mengatakan tentang wajib, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya inilah perbedaan antara rukun dengan wajib. Kalau rukun, seseorang lupa
ataupun tidak lupa, maka salatnya itu menjadi tidak sah. Misalnya dia salat kemudian dia lupa takbiratul ihram, maka sengaja dengan tidak sengaja salatnya menjadi tidak sah otomatis, tidak ada toleransi. Akan tetapi ketika itu berkaitan dengan wajib-wajib salat, maka kalau lupa salatnya tetap menjadi sah, akan tetapi di akhir dia tambah dengan sujud sahwi. Fal arkanu aukadu minal wajibat. Makanya beliau takkid di belakang, beliau mengatakan maka arkan rukun-rukun salat itu lebih genting daripada wajib-wajib salat. Jadi itu kesimpulannya bahwasanya rukun itu lebih genting, harus kita jaga benar-benar daripada wajib-wajib salat. Maksudnya dia lebih genting karena kalau ditinggalkan otomatis salat tersebut menjadi tidak sah. Wa bayanuhu 'ala nahwi at-ta'ati. Kemudian beliau menjelaskan nanti di sini ada 8 tentang wajib-wajib salat. Thayyib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan nanti di sini beliau menjelaskan bahwasanya wajib-wajib salat ini ada sekitar 8 poin. Dan ini sekali lagi ini berasaskan mazhab Hambali. Bisa jadi kalau kita baca di buku-buku fikih lain, misalnya di fikih Syafi'i atau fikih Hanafi, fikih yang lain, bisa jadi berubah. Mungkin ada 9 atau mungkin berkurang. Karena buku ini berasaskan mazhab Hambali, maka dia menggunakan metode mazhab Hambali. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya wajib-wajib salat ada 8. Yang pertama adalah jami'ut takbirat ghairu takbiratul ihram. Semua takbir kecuali takbiratul ihram. Artinya ini namanya kalau istilah fikih namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan. Jadi misalnya Allahu Akbar, kemudian ketika orang mau sujud itu kan ada takbir. Nah, itu namanya takbir intiqal. Paham? Jadi kaidahnya semua takbir kecuali takbiratul ihram itu wajib. Jadi takbir kan cuma 2. Takbiratul ihram sama selain takbiratul ihram. Paham? Kalau takbiratul ihram ini adalah rukun. Kalau ditinggalkan sengaja dengan tidak sengaja, salatnya menjadi tidak sah atau batal. Tapi takbir selain takbiratul ihram, maka ini namanya hukumnya adalah wajib. Kalau seseorang lupa, salatnya tetap sah. Tapi nanti di akhir dia harus tambah dengan sujud sahwi. Paham? Jadi rukun pertama kita ringkas namanya adalah takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Saya ulang, takbiratul intiqal, intiqal atau maknanya adalah takbir perpindahan. Dalilnya apa? Liqauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau bertakbir setiap hendak ruku, bangun dari ruku, kemudian sujud, kemudian bangun dari sujud atau bangun ketika duduk, kemudian bangun dari sujud hendak berdiri. Semua gerakan perpindahan tersebut beliau awali dengan takbir, takbiratul intiqal. Faqad waqaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi ila an mata. Dan beliau tidak pernah tinggalkan hal tersebut sampai beliau wafat. Jadi makanya para ulama menjelaskan bahwasanya takbiratul intiqal tadi itu adalah hukumnya adalah wajib. Sedangkan dalam hadis Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di sini Anda ingin jelaskan bahwasanya berkaitan dengan takbiratul intiqal ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang. Anda contohkan misalnya dalam keadaan duduk, berdiri qiyam. Ketika dia mau berpindah ke ruku, yang benar harusnya dia mengucapkan takbir itu ketika bergerak. Jadi misalnya dalam keadaan tegak, maka dia mengatakan Allahu Akbar. Jadi selama dari atas sampai bawah ini Allahu Akbar. Kesalahan orang biasanya mengatakan Allahu Akbar baru dia ruku. Ini salah, bukan takbir intiqal namanya. Kemudian ada sebagian orang
dia ruku dulu, baru dia bilang Allahu Akbar. Yang benar Allahu Akbar. Jadi sejak dia bergerak sampai dia ruku itu dibacakan takbiratul dibacakan takbir. Jadi Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Bukan tegak dulu baru sami Allahu liman hamidah. Salah. Kemudian juga ketika sujud Allahu Akbar. Duduk sampai sujud. Ketika bangun juga demikian Allahu Akbar. Sebagian orang dia sampai berdiri dulu baru dia bilang Allahu Akbar. Ini kesalahan. Yang benar, saya ulangi, takbiratul intiqal dimulai sejak dia awal perpindahan sampai akhir perpindahan. Kalau misalnya dalam sujud, misalnya kan lama. Misalnya orang menerapkan duduk istirahat. Jadi ketika bangun dari sujud, biasanya kan ada sunnah namanya duduk istirahat kan. Maka dia baca semampu dia. Misalnya dia bangun Allahu Akbar. Meskipun dia tidak sampai atas akbarnya, nggak masalah. Yang penting ketika dia baca Allahu Akbar, ketika dia bergerak. Paham maksudnya? Meskipun tidak sampai ujung, tidak sampai dia berdiri, tidak masalah. Yang penting dia ucapkan ketika dia bergerak. Anda ulangi, jangan sampai kita ucapkan tersebut ketika kita selesai ataupun sebelum bergerak. Wallahu ta'ala alam. Ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, yaitu namanya at-tasmi'. Qaul sami Allahu liman hamidah. Ini rukun kedua. Ucapan sami Allahu liman hamidah. Untuk siapa ucapan ini? Maka di sini beliau menjelaskan bahwasanya lil imami wal munfarid. Ucapan sami Allahu liman hamidah ini hanya untuk imam dan orang yang salat sendiri. Anda bacakan dulu di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila sholati thumma yukabbir hina yarka' thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu min raq'ati thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamd. Intinya di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya ucapan sami Allahu liman hamidah itu hanya diwajibkan bagi imam dan juga orang yang salat sendiri. Paham? Hanya untuk imam dan orang yang salat sendiri. Adapun makmum tidak diwajibkan untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Saya ulangi, ucapan sami Allahu liman hamidah itu hanya wajib bagi makmum dan orang yang salat sendiri. Adapun bagi makmum maka sami Allahu liman hamidah itu tidak wajib. Kemudian rukun yang berikutnya yaitu ucapan Rabbana walakal hamd. Jadi doa zikir pada saat i'tidal. Ini wajib. Wajib yang ketiga adalah ucapan Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Untuk siapa ini diwajibkan? Beliau mengatakan di sini lil ma'mum faqat. Hanya untuk makmum. Ucapan Rabbana walakal hamd itu hanya untuk makmum. Jadi kita gambarkan ketika seseorang dia hentak, misalnya kita sholat jamaah, Anda bicara makmum ya. Ketika seseorang imamnya telah ruku, kemudian imamnya bilang sami Allahu liman hamidah, maka imam tidak wajib mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi apa yang dia katakan? Rabbana lakal hamd. Jadi dia tegak, kemudian dia membaca Rabbana walakal hamdu. Ini bagi imam. Adapun ini bagi makmum. Makmum paham ya? Adapun bagi imam dan munfarid itu hanya hukumnya sunnah. Bingung nggak Pak? Paham ya? Anda ulang ya. Anda mau tulis tapi waktunya lama. Bagi imam, ucapan sami Allahu liman hamidah itu adalah wajib. Dan juga bagi orang yang sholat sendiri. Munfarid itu orang yang sholat sendiri. Adapun ucapan Rabbana walakal hamd itu hanya sunnah bagi imam dan munfarid. Paham? Bingung lagi?
Ini ucapan Sami Allahu liman hamida. Perhatikan Saliman Al-Maidah ini wajib hukumnya bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Adapun bagi makmum hukumnya tidak wajib. Paham ya? Ini Sami Allahu liman hamidah. Adapun ucapan Rabbana lakal hamdu ini wajib bagi makmum. Adapun bagi imam dan munfarid adalah sunnah. Ana ulang ya. Jadi ketika seseorang sholat jamaah, dia jadi sebagai makmum, imamnya bilang Sami Allahu liman hamidah, maka dia tidak ketika bangun tidak wajib bagi dia untuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Dia cukup bangun tegak, kemudian dia baca Rabbana walakal hamd. Adapun imam wajib bagi dia untuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tapi membaca Rabbana walakal hamd itu hanya sunnah. Ketika imam tidak baca Rabbana walakal hamd juga tidak mengapa. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan paham. Adapun tentang berkaitan dengan zikir Rabbana walakal hamd, ini ada 4 sighah disebutkan oleh dalam riwayat. Yang pertama adalah Rabbana lakal hamdu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Rabbana walakal hamdu. Tambah wa. Yang pertama tadi Rabbana lakal hamdu. Kemudian yang kedua Rabbana walakal hamdu pakai tambah wa. Kemudian ada zikir yang lain yaitu Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi dia pakai Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kemudian zikir yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi antum mau pakai yang mana aja enggak masalah. Semuanya bisa dipakai. Tapi para ulama mengatakan bagusnya kalau kita menyilang-nyilang. Misalnya nanti salat ini kita pakai Rabbana lakal hamdu, nanti di salat berikut kita pakai Rabbana walakal hamdu. Nanti di salat berikutnya kita pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu, nanti di salat yang lainnya kita pakai Rabbana walakal hamdu. Jadi tidak ada riwayat-riwayat ini boleh untuk kita lakukan. Yang tidak boleh kita lakukan adalah double-double. Ini baca ini terus diulang-ulang. Misalnya Rabbana walakal hamdu, kemudian Rabbana lakal hamdu. Tapi kita baca sekali dengan satu sighah tapi nanti berlain-lainan di berbeda-beda salat. Wallahu taala alam. Kemudian rukun berikutnya yaitu rukun keempat, yaitu qaulu subhana rabbiyal azim marratan fir ruku', yaitu zikir ketika ruku'. Zikir ketika ruku' apa? Subhana rabbiyal azim. Ana ulang, zikir ketika ruku' adalah subhana rabbiyal azim. Ini adalah wajib salat. Ketika seseorang sengaja tidak mau membaca subhana rabbiyal azim, maka salatnya tidak sah. Akan tetapi kalau dia lupa, dia ruku', kemudian mungkin bengong, kemudian bangun, tadi saya lupa baca subhana rabbiyal azim, maka salatnya tetap sah. Tapi nanti di akhir dia tambal dengan sujud sahwi. Dalilnya apa? Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala lamma nazala fasabbih bismi rabbikal azim qala an-nabi ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun, fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha besar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan zikir tersebut ketika kalian ruku'. Jadi dalilnya ketika ayat tadi turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jadikanlah tasbih itu untuk bagian dari ruku'mu.
Kemudian wajib berikutnya yang kelima adalah zikir ketika sujud. Tadi yang keempat adalah zikir ketika ruku, sekarang zikir ketika sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Di sini karena bukunya ringkas, makanya beliau mendatangkan satu ucapan doa, satu zikir doang. Tapi nanti kalau antum baca buku-buku yang besar, biasanya zikirnya macam-macam, ada banyak, bermacam-macam. Dan ini kalau kita mau baca yang ini tidak mengapa, yang ini tidak mengapa, yang ini tidak mengapa, tidak saling tabrakan. Kalau antum mau, antum dalam berbahasa Indonesia sudah lengkap. Ustaz Firanda hafizahullah taala, beliau sudah rangkum semua dalam bukunya Bekal Salat. Itu ada di website. Antum nanti buka tata cara salat, di situ ada. Misalnya zikir sujud, di situ beliau kumpulkan riwayat-riwayat banyak. Kalau kita bisa hafal semua dan nanti kita baca di salat ini beda, salat ini beda, salat ini beda, itu bagus. Tapi kalau tidak mampu ya kita hafal satu, tidak mengapa. Karena ini buku yang ringkas, makanya beliau hanya menyebutkan satu zikir, yaitu subhana rabbiyal a'la. Di sini ana ingin tambahkan bahwasanya ketika sujud itu adalah suatu keadaan yang bagusnya untuk kita berdoa. Banyak dalil mengatakan bahwasanya sujud ini tempat baiknya untuk berdoa. Ini berbeda dengan ruku. Ketika ruku kita tidak dianjurkan untuk berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan, fa ammar ruku fa'adzimu fihi Rabb azza wa jal. Ketika kalian ruku, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita tidak disyariatkan untuk berdoa. Akan tetapi ketika sujud, kata Nabi SAW, wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Maka bersungguh-sungguhlah kalian ketika berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Karena ketika sujud seseorang berdoa itu bisa lebih mudah untuk diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seseorang hamba itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud. Fa aksirud du'a, maka kata Nabi SAW, perbanyaklah doa. Di sini ada kesalahan juga ditanbih, diperingatkan oleh para ulama bahwasanya sebagian orang mereka ketika sholat mengkhususkan doa hanya di rakaat terakhir. Antum sering mungkin temui ada beberapa orang yang memahami bahwasanya ini dilakukan di rakaat terakhir. Jadi ketika rakaat terakhir dia sujudnya lama banget. Tidak sama dengan sujud-sujud di rakaat-rakaat sebelumnya. Maka kata para ulama, mengkhususkan seperti ini adalah suatu kesalahan. Jadi kalau antum mau doa, doa sejak rakaat awal. Sejak rakaat awal doa, sujud, kemudian rakaat kedua doa lagi. Jadi usahakan semua sama. Adapun mengkhususkan di akhir sujud, atau di sujud kedua, atau di sujud ketiga, atau sujud yang lain, maka kata para ulama ini suatu kesalahan. Ada sebagian orang gitu, kalau kita sholat kita lihat biasanya imamnya lama banget pas akhir sujud terakhir. Ini kok nggak bangun-bangun, doanya panjang. Yang benar ini tidak ini suatu kesalahan. Yang benar kita doa sejak rakaat yang awal. Kalau mau ruku, sujud lama, sujud dari sejak awal. Nanti rakaat kedua sujudnya juga lama. Rakaat ketiga juga sujudnya lama. Wallahu taala alam. Ini tadi wajib yang ke-5. Di sini beliau menambahkan bahwasanya wa tusannu ziyada fit tasbih fis sujudi war ruku'i ila thalath. Dan disunahkan ketika kita membaca zikir tadi ketika ruku dan ketika sujud, disunahkan untuk membaca 3 kali. Tapi ketika seseorang baca 1 kali itu sudah cukup. Dia sujud ruku subhana rabbiyal azim, kemudian dia tegak, itu sudah sah. Sudah cukup, sudah dihitung tumanina. Tapi lebih sunnah adalah 3 kali. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi itu rukunya sangat panjang, bisa sampai 10 tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kebanyakan sampai 10 tasbih. Ini sebagaimana disebutkan oleh dari lamma rawahu Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan anna Anasan radhiyallahu anhu
lamma ra'a Umar bin Al-Aziz yusalli qala ma sallaitu wara'a ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashbaha salati bi Rasulillah min hadzal fatah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saya tidak pernah salat seperti ketika salat di belakang Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena ketika itu beliau ruku panjang, seakan-akan bacanya sekitar 10 tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, terus sampai 10 tasbih baru beliau bangkit dari rukunya. Jadi sunnahnya 3 kali, kalau bisa sampai 10 tidak mengapa. Tapi peringatan bagi para imam, jangan juga panjang-panjang karena kita salat tidak sendiri. Ini kalau kita salat sendiri misalnya. Tapi kalau sebagai imam kita juga lihat kondisi masyarakat, lihat kondisi jamaah. Kemudian zikir yang berikutnya atau wajib yang berikutnya yang ketujuh, yang keenam adalah zikir ketika di antara 2 sujud, yaitu Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli baina sajdatain. Dalilnya apa? Li hadits Hudzaifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Di sini Syekh Khoslan menyebutkan beberapa zikir juga. Jadi kalau antum pengen lihat, Anda juga menyebutkan tentang zikir-zikir ketika sujud juga di antara 2 sujud juga banyak. Jadi kalau antum merujuk bisa lihat, nanti kita ringkas saja. Tapi kalau antum baca yang sunnah juga adalah Rabbi ghfirli itu sudah cukup. Kemudian syarat atau wajib berikutnya yang ketujuh adalah at-tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir hukumnya apa, Pak? Itu adalah rukun. Kalau tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal adalah wajib. At-tasyahudul awal ala ghairi man qama imamuhu sahwan fa innahu la yajibu alaihi liwujubi mutaba'atih. Jadi tasyahud awal hukumnya adalah wajib. Karenanya ketika seseorang dia sholat, misalnya dia sholat duhur, kemudian di rakaat kedua dia lupa, kemudian tiba-tiba dia naik ke rakaat keempat, maka dia tidak perlu untuk turun. Kalau sudah tegak, dia tidak usah turun lagi. Paham? Ketika rakaat kedua, harusnya dia tasyahud awal, dia lupa kemudian dia tiba-tiba berdiri setelah tegak, maka dia jangan kembali. Karena itu dia meninggalkan rukun untuk yang wajib ini tidak benar. Tapi kalau dia belum tegak, masih baru mau berdiri dikit, dia ingat, saya belum tasyahud awal, maka dia kembali. Demikian juga para makmum. Seandainya imam dia lupa tentang tasyahud awal, ketika dia berdiri, maka kita cukup subhanallah, tapi kita tetap mengikuti imam. Kita jangan duduk sendiri di situ. Jangan kita tasyahud awal. Karena kata para ulama, tasyahud awal tersebut telah gugur karena imamnya sudah berdiri. Ketika imam berdiri, maka makmum juga ikut berdiri. Nanti di akhir kita tambal dengan sujud sahwi. Saya ulangi, jadi ketika kita sholat, misalnya sholat zuhur, kita lupa tasyahud awal, ketika sudah tegak, jangan kembali. Ini Imam Nawawi mengatakan ini tidak sah sholatnya. Sholatnya menjadi batal otomatis. Yang benar, kita tetap berdiri dan kita lanjutkan sholat kita. Nanti di akhir kita tambal dengan tambal dengan sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. Wa tasyahhudul awwal huwa at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Zikirnya sudah hafal kan kalau kita baca tasyahud awal. Di sini muncul pertanyaan. Bagaimana hukum salawat ketika tasyahud awal? Maka yang benar wallahu taala alam, yang rajih bahwasanya salawat di tasyahud awal itu tidak disyariatkan. Jadi cukup dia baca at-tahiyat, selesai langsung dia berdiri. Ini memang khilaf, mazhab Syafi'i mengatakan ini disunnahkan. Atau Anda lupa, intinya disyariatkan. Tapi yang benar wallahu taala alam bahwasanya tasyahud awal tidak perlu kita membaca salawat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Karena datang sebagian riwayat bahwasanya
Nabi ketika tasyahud awal itu sangat cepat. Seakan-akan dia sedang duduk di bawah batu yang panas. Jadi ketika duduk at-tahiyatulillahi wassalawatut thayyibah, akhirnya beliau cepat sekali berdiri. Sampai sebagian mengatakan seakan-akan Nabi itu duduk di batu yang sangat panas. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak salawat pada saat tersebut. Paham? Cara berdalilnya demikian. Karena sebagian mengatakan bahwasanya Nabi ketika tasyahud awal itu beliau duduknya sangat cepat. Jadi hanya membaca at-tahiyat, tidak membaca salawat. Wallahu taala alam. Kemudian wajib yang berikut yang ke-8 adalah al-julusu lahu, yaitu duduk ketika tasyahud awal. Itu duduknya juga wajib. Karena bisa saja orang dia berdiri, kemudian dia baca at-tahiyatu lillahi wassalawatu watthayyibatu, kemudian dia Allahu akbar lagi, bisa jadi. Tapi yang duduk itu juga namanya wajib. Ketika seorang meninggalkan duduk tasyahud awal, itu adalah kewajiban. Jadi dia harus sujud sahwi. Fa idza jalasta fi wasatis shalah fatma'in waftarish fakhudh kal yusra tsumma tashahhud. Jadi ini adalah beberapa kewajiban salat. Ana ulangi, yang pertama adalah takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal adalah wajib. Ketika seseorang salat kemudian dia lupa takbiratul intiqal, maka nanti di akhir dia tutup dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah zikir sami Allahu liman hamida bagi imam dan juga orang yang salat sendiri. Ini adalah wajib. Ketika seorang dia bangkit dari rukunya dia tidak baca sami Allahu liman hamida, maka nanti di akhir dia sujud sahwi. Kemudian ucapan zikir Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Maka ini bagi imam dan bagi munfarid, orang salat sendiri, ini tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Yang wajibnya hanya kepada makmum. Jadi makmum ketika bangun Rabbana lakal hamdu, dia tidak baca sami Allahu liman hamidah, tapi hanya membaca Rabbana lakal hamdu. Bagi imam dan orang yang salat sendiri disunnahkan untuk membaca Rabbana lakal hamdu. Kemudian wajib berikutnya adalah zikir ketika ruku, yaitu subhana rabbiyal azim. Sunnahkan 3 kali. Kemudian zikir subhana rabbiyal a'la, yaitu ketika sujud, ini adalah wajib yang kelima dan dibaca juga sebanyak 3 kali. Kemudian zikir ketika di antara duduk antara dua sujud, yaitu Rabbi ghfirli Rabbi ghfirli. Ini anak baca ringkas pada buku ini ya, Rabbi ghfirli Rabbi ghfirli. Mungkin nanti ada datang riwayat lain yang sudah kita terapkan, maka baca yang demikian. Kemudian syarat berikutnya adalah at-tasyahud awal, yaitu ketika tasyahud awal itu membaca at-tahiyatu lillahi wassalawatu watthayyibatu lillah dan seterusnya. Dan wajib berikutnya adalah duduk ketika tasyahud awal. Ini adalah wajib salat. Ketika meninggalkan seseorang lupa mengerjakan hal tersebut, maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Wallahu taala alam. Nanti kita lanjut sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, tadi kita sudah selesai dengan pembahasan wajib-wajib salat. Kita melanjutkan sedikit ke tentang sunnah-sunnah salat. Insyaallah kalau kita sudah selesai dari syarat, rukun, wajib, sunnah, insyaallah minggu depan, tadi kan teori, insyaallah minggu depan kita mulai dengan gerakan-gerakan salat, atau kita langsung praktek insyaallah minggu depan. Berkaitan dengan sunnah-sunnah salat, maka di sini mu'alif membagi menjadi 2, yaitu sunanul af'al wa sunanul aqwal, yaitu sunnah perbuatan dan sunnah ucapan. Anda bacakan aja. Sunanul af'al, sunnah-sunnah yang diucapkan, apa yang diperbuatkan adalah seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan ketika ruku, kemudian mengangkat tangan ketika ruku, ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ruku, kemudian melepaskannya ketika i'tidal dan seterusnya. Jadi mengangkat tangan ini adalah hukumnya sunnah. Mengangkat tangan ketika takbir adalah sunnah. Lihat dalilnya apa? Li'anna Malik bin al-Khuwairits kana idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka
rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik. Jadi sahabat yang nama Malik bin Al-Huwairis yang meriwayatkan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, yaitu hadis tentang Nabi mengatakan salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dia meriwayatkan bahwasanya Nabi ketika salat, ketika takbir beliau mengangkat tangannya, tapi ini hukumnya hanya sunnah. Jadi ketika seorang meninggalkan angkat tangan tersebut tidak mengapa, hukumnya sunnah. Kemudian sunnah yang lainnya adalah wad'ul yamin alal shimal, yaitu ini apa, bersedekap. Wa ja'alaha ala sadri hala qiyamihi, kemudian meletakkan tangannya tersebut di dadanya. Nanti insyaallah minggu depan kita rincikan sebenarnya untuk mengangkat tangan di dada. Di sini beliau mengatakan di dada seperti ini. Sunnahnya seperti demikian. Tapi yang benar wallahu taala alam, yang demikian ini malah makruh sebenarnya. Tapi nanti insyaallah minggu depan kita bahas. Kemudian sunnah yang lainnya adalah melihat ke tempat sujud. Ini juga sebenarnya bukan sunnah, tapi hanya dianjurkan. Kenapa? Karena hadis yang menjelaskan tentang melihat ke tempat sujud itu hadisnya lemah. Yang benar kita boleh melihat ke depan, lihat ke bawah, yang penting tidak melihat ke atas. Kenapa? Dalilnya apa? Dahulu para sahabat melihat Nabi itu ketika baca surat, jenggotnya gerak-gerak. Di hadis diriwayatkan demikian. Para sahabat melihat Nabi demikian. Jadi tidak mesti lihat ke bawah, lihat ke depan juga tidak mengapa. Tapi yang dianjurkan oleh para ulama mazhab itu tidak sampai taruh sunnah, tapi hanya dianjurkan yang benar. Bahwasanya kita lihat ke tempat sujud, kenapa? Agar kita lebih khusyuk, matanya tidak kemana-mana. Tapi kalau kita menghadap ke depan itu juga sah, tidak mengapa. Kemudian membuka kaki ketika sholat, ini juga sunnah. Membuka kaki, tapi jangan terlalu lebar juga, yang sedang. Kemudian memegang lutut ketika ruku, ini juga sunnah. Kemudian meluruskan pundak ketika ruku, ini juga sunnah. Kemudian kepalanya juga lurus dengan pundak tersebut. Ini sunnah-sunnah dari sholat. Nanti kita insyaallah minggu depan ketika praktek nanti kita coba rincikan satu-satu. Kemudian di sana juga ada namanya sunnah-sunnah aqwal, sunnah-sunnah ucapan. Tadi kan sunnah-sunnah perbuatan, sekarang sunnah-sunnah ucapan. Seperti apa? Misalnya yang pertama adalah doa istiftah. Doa al-istiftah. Ini hukumnya adalah sunnah. Ketika takbiratul ihram, kemudian mungkin dia buru-buru misalnya, atau qadarullah mungkin pengen sholat cepat-cepat, dia nggak baca istiftah, kemudian dia langsung baca Al-Fatihah, maka sholat itu tetap sah. Jadi doa al-istiftah itu hanya sunnah. Seperti baca subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudian dalam riwayat yang lain mungkin ada seperti Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Dan hukum doa istiftah ini hanya sunnah. Kemudian di sini beliau menganjurkan yaitu membaca bismillah. Ternyata di sini beliau mengatakan bahwasanya ucapan bismillah itu hanya sunnah. Ini sebenarnya khilaf para ulama antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Jadi ketika seseorang membaca Al-Fatihah tanpa membaca bismillah, menurut mazhab Syafi'i salatnya belum sah. Kenapa? Karena dia tinggalkan ayat pertama. Tapi yang benar wallahu taala alam, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini bukan dari Al-Fatihah. Saya ulangi, yang paling benar, yang rajih wallahu taala alam, bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ayat pertama Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin, bukan basmalah. Basmalah ini di luar Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi salat itu menjadi dua bagian. Antara aku dan hambaku, salat itu menjadi dua bagian. Kemudian Allah mengatakan, fa idza qala al-'abdu, ketika hambaku membaca
alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan qala Allah hamadani abdi. Jadi konteks hadis tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian antara aku dengan hambaku, ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang paling kuat bahwasanya menyatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Fatihah. Tapi sekali lagi wallahu taala ini adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah kita tidak perlu kencang-kencang sama yang lainnya. Yang lain mau mengatakan ini dari Al-Fatihah silakan, dan yang tidak mengatakan bahwa ini Al-Fatihah juga tidak mengapa, semua berhujah dengan dalilnya masing-masing. Wallahu taala. Tapi yang menjadi suatu kesalahan ketika imamnya menganggap bukan Al-Fatihah, misalnya dia baca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian makmumnya menganggap wah ini salatnya tidak sah. Ini suatu kesalahan karena imam adalah yang diikuti. Mungkin menurut imam itu adalah bukan Al-Fatihah, itu hanya sunnah bismillah. Biasanya juga dia baca bismillah tapi bahasanya kecil, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Yang itu yang benar. Jadi kalau suatu kesalahan ketika seorang makmum misalnya dia menganggap bahwasanya Al-Fatihah bismillah adalah Al-Fatihah, kemudian imamnya enggak baca bismillah, kemudian dia batalkan salatnya. Dia bilang ini salatnya enggak sah, kemudian dia keluar, dia salat sendiri. Ini kesalahan. Yang benar ya kalau imamnya menganggap itu bukan Al-Fatihah berarti sama-sama tetap salatnya menjadi sah. Wallahu taala a'lam. Kemudian sunnah berikutnya adalah at-ta'awudz. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ini dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi ketika Allahu Akbar, kemudian baca al-istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, selesai, kemudian kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru kita baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian lanjut membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi takbir, istiftah, ta'awudz, bismillah, baru Al-Fatihah ketika berdiri. Kemudian di antara sunnah lainnya adalah membaca amin ketika imam waladhdallin, amin. Ini adalah hukumnya sunnah. Kemudian yang selanjutnya, sunnah selanjutnya adalah waziyadah al-qiraatil Fatihah, yaitu membaca surat setelah Fatihah. Membaca surat-surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah surat-surat yang kita mudah bagi kita. Di sini ada yang disampaikan oleh Syekh Khoslan, beliau menyampaikan bahwasanya ketika membaca surat-surat setelah Al-Fatihah disunnahkan membaca satu surat lengkap. Misalnya kalau kita bisanya Al-Falaq ya baca Al-Falaq. Baca An-Nas ya baca An-Nas. Beliau mengkritik sebagian imam, kebiasaan mereka ada membaca di tengah-tengah ayat, atau di akhir ayat, atau di awal ayat, tidak menyelesaikan satu surat. Paham maksudnya? Kalau kebiasaannya adalah membaca surat penuh, misalnya dia baca Sabbihisma rabbikal a'la terus sampai selesai, kemudian kadang-kadang dia baca tengah-tengah surat, tengah-tengah atau di akhir surat atau di awal surat, ini tidak mengapa. Ini bagus. Tapi kalau setiap hari kebiasaannya hanya membaca di tengah-tengah surat, misalnya Al-Baqarah dia baca ayat 100 sekian. Kebiasaannya begitu, nanti salat besoknya lagi dia baca surat Al-Imran tengah-tengah, kemudian dia baca lagi Al-Maidah tengah-tengah. Ini kata Syekh Khoslan, ini hanya menyelisih sunnah. Karena tidak kebiasaan Nabi demikian. Kebiasaan Nabi ketika salat membaca surat selesai, lengkap. Jadi kalau kita pengen baca surat lengkap, misalnya kita baca Amma Yatasaalun, entah kita selesaikan satu rakaat atau kita baca dalam 2 rakaat. Ini Anda katakan tadi ulang, kalau kebiasaannya demikian, kemudian sesekali dia baca tengah-tengah surat, ini tidak masalah. Yang menjadi masalah kalau kebiasaannya membaca tengah-tengah surat, tetapi sekali-sekali membaca surat lengkap. Ini kesalahan, kata Syekh Khoslan hafizahullahu ta'ala. Kemudian sunnah berikutnya adalah az-ziyadah ala tasbihir ruku' was sujud, yaitu apa? Membaca tasbih sebanyak 3 kali, atau ketika membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud 3 kali. Kemudian sunnah lainnya adalah wa du'a'u ba'da tasyahud qabla salam, yaitu berdoa ketika tasyahud sebelum salam. Jadi di antara tempat yang
tempat istijabatul doa ketika salat selain sujud adalah ketika sebelum salam. Jadi antum kalau sebelum salam banyak-banyak doa di situ. Dan usahakan doa yang bisa berdoa yang lafadznya berbahasa Arab. Terus kita baca Allahumma gfirli wali walidayya dan seterusnya, Rabbana lakal apa? Rabbi gfirli wali walidayya warhamhum. Pokoknya doa-doa yang kita baca. Kalau antum lihat nanti ada beberapa riwayat yang mendatangkan bahwasanya khusus doa-doa tentang diantara sebelum salam. Itu antum coba cari di bekal salat, itu Ustaz Firanda sebutkan berbagai macam doa. Ini kalau kita bisa hafal, alhamdulillah. Jadi kita terapkan, disitulah waktu di antara kondisi seseorang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah selanjutnya adalah tadi yang terakhir adalah membaca doa sebelum salam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan apa? Wajib-wajib salat, kemudian sunnah-sunnah salat. Insyaallah minggu depan ini kita sudah mengetahui apa? Teorinya. Insyaallah kita rangkai semua tersebut menjadi satu kesatuan, misalnya jadi satu salat. Mungkin kita praktekkan salat subuh atau seterusnya. Jadi start dari awal sampai akhir. Nanti minta bantu sama Zakaria, kalau bisa bantu kita praktek salat wallahu taala alam. Sampai di sini mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah ini murni dari kejahilan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.